Anda pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang saking kebetulannya, sampai Anda berhenti sejenak dan berpikir, wah ini nggak mungkin cuma kebetulan deh. Oh, sering. Momen di mana rasanya semesta lagi ngasih pertanda khusus gitu kan? Nah, itu dia. Kali ini kita mau bahas tuntas nih, salah satu bab dari sumber kita yang secara spesifik mengupas kenapa momen-momen kayak gitu terasa begitu magis. Menarik. Misi kita adalah membongkar mesin di balik kebetulan. Jadi campuran antara psikologi, statistik, sama ya cara kerja otak kita yang unik. Kita mau lihat kenapa peristiwa yang rasanya mustahil, ternyata sangat mungkin terjadi. Dan seringkali penjelasan di baliknya itu sama menakjubkannya dengan ide takdir itu sendiri loh. Tepat. Untuk mulai, ada satu cerita nyata yang luar biasa dari sumber kita. Coba bayangin ini. Seorang wanita bernama Jane lagi liburan di Yunani. Oke. Pas lagi berenang, temannya nemuin sebuah cincin kawin di dasar laut. Kelihatannya udah tua banget. Pas dibersihin, ternyata ada ukiran di dalamnya. Oh ya, ukiran apa? Nama Athena Karagiannis dan tanggal 17 November 1979. Wow, spesifik sekali. Cincin itu punya cerita berarti. Jelas. Mereka penasaran dong. Terus, mereka duduk di kafe, masih heboh ngebahas cincin itu. Tiba-tiba, seorang wanita dari meja sebelah nyamperin. Dari meja sebelah? Iya, dia bilang, maaf ganggu, saya nggak sengaja dengar. Nama keluarga saya Karagiannis, dan nama ibu saya Athena. Ayah saya kehilangan cincin kawinnya di laut sekitar 40 tahun lalu. Tunggu. Apa? Itu dia. Momen yang bikin merinding. Bener kan? Secara emosional, cerita kayak gitu kuat banget. Rasanya kayak ada benang tak kasat mata yang nyambungin semuanya. Semacam keteraturan tersembunyi. Dan ini kan yang jadi pertanyaan utama kita. Apa ini bukti takdir atau ada penjelasan lain yang bisa kita gali? Oke, ayo kita gali. Titik awalnya, menurut sumber ini adalah fakta yang mungkin agak nggak nyaman. Kita sebagai manusia itu ternyata ahli statistik intuitif yang buruk. Sangat buruk malah. Kita sering banget salah menilai peluang. Dan cerita cincin tadi itu bukan satu-satunya. Ada juga kisah aktor Anthony Hopkins yang lagi pusing nyari salinan buku langka The Girl from Petrovka buat perannya. Tiba-tiba dia nemuin buku itu gitu aja tergeletak di bangku stasiun. Dan yang bikin lebih gila lagi? Benar, itu salinan pribadi milik penulisnya, George Pfeiffer. Lengkap sama catatan-catatan pinggirnya. Ternyata temannya si penulis ini yang ngilangin buku itu di stasiun. Luar biasa. Atau ada lagi, wanita di Swedia kehilangan cincin kawinnya pas berkebun. 16 tahun kemudian, dia nemuin cincinnya lagi, melingkar di sebuah wortel yang tumbuh di kebunnya. Kisah-kisah kayak gini emang kedengerannya mustahil ya. Peluangnya kayak 1:9.000.000. Tapi disinilah matematika ngasih perspektif yang beda. Ada konsep namanya hukum bilangan yang sangat besar. Oke, the law of truly large numbers. Gimana tuh maksudnya? Idenya simple sebetulnya. Kalau Anda kasih kesempatan yang cukup banyak, peristiwa yang paling nggak mungkin sekalipun, pada akhirnya, iya bakal terjadi juga. Oke, lotre ya. Peluang saya pribadi buat menang kan kecil banget, hampir nol. Tapi karena ada jutaan orang beli tiket, Hampir pasti seseorang bakal menang. Analogi yang pas banget. Bayangin aja, setiap hari ada miliaran tiket lotre keberuntungan yang dijual. Entah itu interaksi antar manusia, barang hilang, pertemuan tak terduga. jadi dengan skala sebesar itu, pasti ada aja pemenangnya. Pasti. Nah, saya punya teka-teki klasik nih buat Anda. Ini bakal nunjukin betapa anehnya cara kerja probabilitas. Namanya masalah ulang tahun. Oke, saya siap. Bayangin Anda lagi di pesta. Kira-kira butuh berapa banyak orang di ruangan itu supaya peluang ada 2 orang yang tanggal lahirnya sama, hari dan bulannya aja ya, mencapai 50%. Oke. Intuisi saya langsung jalan nih. Setahun kan ada 365 hari. Biar peluangnya 50%, berarti setengahnya dong. Mungkin sekitar 183 orang. Angkanya pasti gede lah. Itu tebakan yang sangat umum, sangat logis. Dan justru itu yang bikin jawabannya mengejutkan. Jawaban sebenarnya, kita cuma butuh 23 orang. Tunggu. Apa? 23. Itu. Nggak masuk akal. Kok bisa secepat itu? Cuma 23 orang, peluangnya udah 50%. Betul. Ini momen ahanya. Otak kita kan mikirnya linear ya. Orang pertama, kedua, ketiga. Tapi kita lupa ngitung jumlah pasangan yang mungkin terbentuk. Oh. Dengan 23 orang,
Ada 253 kemungkinan pasangan. Jumlah kombinasi itulah yang naikin probabilitasnya secara eksponensial. Ini contoh sempurna gimana intuisi kita bisa meleset jauh. Dan kayaknya logika yang sama bisa kita terapin ke fenomena lain yang terasa gaib deh. Kayak mimpi yang jadi kenyataan. Tentu, coba kita terapkan hukum bilangan besar ke mimpi. Ada 8 miliar orang di bumi kan? Sebagian besar mimpi tiap malam. Artinya ada miliaran mimpi terjadi di seluruh dunia. Setiap satu malam. Isinya potongan-potongan acak dari hidup kita. Betul. Orang, tempat, kejadian. Secara statistik murni, beberapa dari miliaran mimpi itu pasti akan cocok atau palingnya mirip sama kejadian nyata besoknya. Jadi bukan karena mimpinya itu ramalan, tapi karena volume mimpinya aja yang saking banyaknya sampai ada yang kena. Tepat. Matematikawan John Allen Polos pernah bikin perhitungan kasar yang menarik. Anggaplah peluang mimpi cocok sama kejadian nyata itu kecil banget, 1:10.000. Oke. Dengan ratusan juta orang dewasa mimpi tiap malam, kita bisa harapkan ada puluhan ribu mimpi prekognitif terjadi tiap malam. Hanya karena kebetulan. Terus ada sisi psikologisnya juga kan, yang namanya ingatan selektif. Kita pasti ingat satu mimpi aneh soal pesawat yang besoknya beneran jadi berita. Tapi kita lupa ribuan mimpi lain yang nggak berarti apa-apa. Mimpi gigi copot, mimpi telat ujian, yang kita daftarin cuma yang terbukti benar. Dan kita nggak cuma milih ingatan, kita juga sering ngebantuin biar ramalannya terasa pas. Ini namanya prinsip cukup dekat dianggap tepat. Kita cenderung meregangkan definisi biar sesuai harapan. Kayak baca ramalan bintang ya. Anda akan menghadapi tantangan di tempat kerja. Siapa coba yang enggak? Kalimatnya kan umum banget. Persis. Contoh klasiknya itu medium panggung dia. Dia mungkin bilang, saya merasakan kehadiran nama Elizabeth. Hening, nggak ada yang respon. Terus dia coba lagi, mungkin panggilannya, Lizzie, Betty. Dia mancing-mancing terus ya? Betul. Akhirnya ada yang nyeletuk, oh, nenek saya namanya Lisa. Dan seketika si medium dan penonton itu ngerasa ada koneksi spiritual, dianggap tebakan akurat. Padahal Lisa sama Elizabeth kan beda. Tapi karena cukup dekat, otak kita ngisi sendiri kekosongannya. Bener, pikiran kita aktif bekerja sama buat menciptakan makna. Dan bias kognitif kayak gini bisa dimanfaatin dengan gampang banget. Kalau Anda nggak keberatan, kita coba eksperimen mental kecil yuk. Saya coba baca pikiran Anda. Wah, oke, boleh. Penasaran saya. Siap ya. Pertama, pikirkan satu angka antara 1 sampai 10. Angka bulat aja, tapi jangan pilih 3, terlalu umum. Sudah? Simpan di kepala. Oke, sudah. Saya tebak, kemungkinan besar Anda milih angka 7. Wow, benar. Oke, ini agak seram. Gimana caranya? Kita coba sekali lagi, yang lebih susah. Sekarang, pikirkan angka 2 digit antara 1 dan 50. Syaratnya, kedua digitnya harus ganjil dan nggak boleh sama. Jadi 11 atau 33 nggak boleh. Sudah? Oke, ya sudah ada di kepala saya. Saya tebak Anda memilih angka 37. Iya, benar lagi. Oke, ini aneh. Ini bukan telepati kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Ini bukan sihir. Ini pemanfaatan stereotip populasi. Pas dikasih pilihan yang seolah acak tapi ada batasannya, manusia itu secara kolektif cenderung milih jawaban yang sama. Oh. Angka 7. Di banyak budaya rasanya ajaib atau beruntung. Jadi, dia menonjol. Buat yang kedua, batasan 2 digit ganjil beda di bawah 50 itu secara nggak sadar nuntun pikiran Anda. Angka 30-an terasa paling aman di tengah. Dan kombinasi 3 sama 7 itu yang paling gampang muncul. Saya bukan baca pikiran Anda, saya baca pola pikir manusia. Jadi ini semacam ilusi pilihan bebas ya? Kita ngerasa milih acak, padahal pikiran kita digiring ke jalur tertentu. Uri Geller, ilusionis itu, juga pakai trik serupa kan di TV? Tepat. Dia nunjukin 4 simbol di layar, kotak, bintang, lingkaran, salib. Terus minta jutaan penonton di rumah menerima simbol yang dia kirim. Mayoritas milih bintang. Dan itu memang targetnya dia. Betul, bukan karena telepati. Tapi karena bintang itu visualnya paling menarik dan sering ditaruh di posisi paling menonjol. Dia mengeksploitasi bias perhatian kita. Trik tadi itu kan mengeksploitasi cara kita mikir yang suka ambil jalan pintas. Tapi ada satu lagi jebakan pikiran yang lebih halus. Dan mungkin paling sering kita alami tanpa sadar. Betul. Dan yang satu ini implikasinya serius banget.
Namanya kekeliruan tingkat dasar atau base rate fallacy. Oke. Ini kecenderungan kita buat ngabaikan informasi statistik umum, si tingkat dasar ini, dan terlalu fokus sama informasi spesifik yang baru dan dramatis. Saya kasih studi kasus klasiknya. Oke, saya siap. Bayangin sebuah kota, 85% taksinya warna biru, 15% sisanya hijau. Suatu malam, ada tabrak lari. Saksi matanya, yang akurasinya 80% buat identifikasi warna di malam hari, bilang dengan yakin, taksi yang nabrak itu warnanya hijau. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan taksi itu beneran hijau? Oke, spontan ya. Intuisi saya langsung bilang 80%. Sama persis kayak akurasi saksinya. Dia 80% akurat, dia bilang hijau, ya peluangnya 80% dong. Kayaknya jelas. Dan itulah jawaban kebanyakan orang, tapi sayangnya itu jawaban yang keliru. Jawaban matematis yang benar, peluang taksi itu beneran hijau cuma sekitar 41%. 41%? Jauh banget dari 80%. Kok bisa? Salahnya di mana? Salahnya karena kita mengabaikan tingkat dasar. Fakta bahwa taksi biru itu jauh lebih banyak daripada taksi hijau. Coba kita pecah logikanya ya. Oke. Bayangin ada 100 taksi di kota itu. Berarti ada 85 taksi biru dan 15 taksi hijau. Saksi kita 80% akurat. Artinya dia juga 20% nggak akurat. Iya, betul. Sekarang kita lihat. Dari 15 taksi hijau, saksi akan benar mengidentifikasi 12 diantaranya sebagai hijau. Tapi dari 85 taksi biru, saksi akan salah mengidentifikasi 17 diantaranya sebagai hijau. Saya mulai ngerti. Jadi dari semua taksi yang bakal dilaporkan saksi sebagai hijau, sebetulnya ada 12 yang emang hijau, tapi ada 17 yang biru tapi salah dilihat. Tepat sekali. Jadi kalau saksi bilang, saya lihat taksi hijau, total ada 29 taksi, 12 plus 17, yang cocok sama deskripsinya. Dari 29 taksi itu, cuma 12 yang beneran hijau. 12 dari 29 itu sekitar 41%. Wow! Salah lihat salah satu dari sekian banyak taksi biru, itu lebih besar daripada kemungkinan dia benar lihat salah satu dari segelintir taksi hijau. Kita kepaku sama cerita si saksi dan ngabaikan data. Oke, ini bukan cuma soal taksi. Implikasinya terasa besar banget buat kehidupan sehari-hari. Sangat besar. Bayangin ini di konteks medis. Anda tes penyakit langka, dokternya bilang tesnya 99% akurat. Hasil Anda positif. Panik kan? Pasti. Tapi Anda harus tanya, seberapa langka penyakit ini? Kalau penyakit ini cuma menyerang 1 dari 10.000 orang, kemungkinan besar hasil tes Anda itu false positif. Kemungkinan alatnya salah di orang sehat jauh lebih tinggi daripada kemungkinan Anda beneran kena penyakit itu. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa artinya? Kebetulan yang kita alami, cincin yang ketemu, mimpi jadi nyata, semua itu terasa sangat personal dan penuh makna. Karena otak kita memang terprogram untuk mencari pola dan cerita. Tapi ternyata di baliknya seringkali ada mesin probabilitas dan bias kognitif yang lagi bekerja tanpa kita sadari. Dan penting ya untuk ditekankan, tujuan penjelasan ini bukan untuk ngilangin keajaiban dari hidup. Nemuin cincin di wortel setelah 16 tahun itu ya tetap aja momen yang luar biasa. Tentu. Pengetahuan ini bukan buat jadi sinis, tapi sebagai alat untuk berpikir kritis. Dengan ngerti cara kerja pikiran kita sendiri, kita jadi lebih waspada sama misinformasi, sama klaim-klaim kosong, dan ya akhirnya bisa bikin keputusan yang lebih baik. Wah ini, coba deh perhatiin kebetulan-kebetulan yang Anda temui dalam seminggu ke depan. Apa pengetahuan soal hukum bilangan besar atau kekeliruan tingkat dasar ini ngubah cara Anda mandangnya? Atau apa momen-momen itu tetap aja terasa istimewa, terlepas dari apapun penjelasan logis di baliknya?